Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Mama Wina Murifi. Nah teman-teman, share lagi kegiatan hari ini. Ini tuh pagi-pagi Pak suami setelah dari menanam tanaman di kebun. Di sini tuh Pak suami mangkas-mangkas rumput sedikit, tapi nggak semuanya. Yang panjang-panjangnya aja. Di sini tuh Pak suami baru separohnya aja ya teman-teman untuk mangkas-mangkas rumputnya. Dan ini tuh habis hujan nih pagi-pagi, masya Allah tabarakallah. Hujan tuh gak ada henti-hentinya ya teman-teman. Dan itu lagi reda sebentar ya, langsung aja nih Pak suami untuk mangkas rumput-rumputnya. Kata saya sih kalau Pak suami sanggup gitu ya, bagaimana kalau mangkas rumputnya itu semuanya biar bulan puasa nanti itu tuh udah tenang, udah bersih gitu ya. Tapi di sini tuh Pak suami nggak sanggup katanya, karena badannya itu udah lumayan lelah. Jadi Pak suami mangkas-mangkas rumputnya itu cuman separohnya aja ya teman-teman. Nah untuk pohon-pohon yang tinggi ini dipangkas juga sama Pak suami biar nggak terlalu burem kelihatannya ya di hadapan rumah itu, nggak terlalu rimbun. Dan untuk pohon-pohonnya nggak dibuang kemana-mana, kata Pak suami udah disimpan di sini aja biar nggak ada bolong-bolongnya gitu ya, takutnya nanti tanahnya itu longsor lagi gitu loh teman-teman, karena kan belum dikasih batu ya pinggirannya, masih pinggiran pakai tanaman seperti ini aja. Pokoknya kalau untuk urusan rumput halaman itu tuh saya serahkan aja sama Pak suami, karena saya tuh nggak sanggup ya teman-teman. Karena untuk mangkas-mangkas seperti ini tuh lumayan makan tenaga juga, apalagi kalau saya itu kan sibuk di rumah ya. Jadi yang pastinya untuk mangkas-mangkas rumput seperti ini tuh harus pakai kakas yang benar-benar tajam gitu ya teman-teman, biar mangkasnya itu cepat selesai. Dan untuk mangkas rumput sedikit-sedikit, mungkin kalau saya nggak hamil mah ya bisa-bisa aja ya teman-teman, itu tuh sedikit-sedikit bisa. Tapi untuk keseluruhan seperti ini sekaligus misalnya ya, itu tuh bener-bener nggak sanggup saya, karena lumayan susah juga sih menurut saya mah untuk mangkas rumput seperti ini. Biasanya orang-orang itu pakai mesin ya teman-teman, kalau punya mesin potong rumput mah. Nah Pak suami pakai perkakas aja seperti golok seperti ini ya. Nah untuk mangkas-mangkas rumputnya cuma separuh aja seperti yang saya bilang tadi, kata Pak suami. Nanti setelah ada waktu luang diteruskan lagi ya teman-teman. Nah di sini saya lanjut untuk buka paket nih teman-teman. Dan di sini tuh paketannya yaitu paketan untuk si ade ulangan seperti musik ya teman-teman. Dan kemarin tuh udah sempat ada alat musiknya, pinjam dari bibinya ya teman-teman, tapi mungkin dikarenakan alat musik punya bibinya itu udah terlalu lama, jadi pas dipakai itu langsung nggak ada suaranya gitu ya teman-teman. Walaupun nggak semuanya, cuman satu not aja sih yang nggak ada suaranya, tapi itu tuh bener-bener ngaruh banget. Nah di sini tuh saya langsung aja maksain untuk beli ya teman-teman. Dan di sini langsung aja saya mau buka biar si ade bisa latihan ya. Apa nih isinya? Di sini tuh alat musik pianika ya teman-teman. Dan di sini tuh si ade lagi butuh banget karena lusa si ade tuh mau ujian ulangan musik ya teman-teman. Dan di sini tuh saya maksain aja untuk beli biar si ade tuh bisa ikut ujian, karena tanpa alat musik ini si ade itu nggak bisa latihan ya teman-teman, karena gurunya itu ngasih selembaran not musiknya gitu untuk belajar di rumah ya. Jadi saya khawatir dong ya teman-teman kalau si ade belum sempat latihan dan nanti pas di sekolahan di tesnya itu bagaimana gitu ya, karena belum pernah latihan. Jadi si ade nantinya kebingungan. Oke, di sini ini tuh ada pianikanya, ada alat tiupnya juga. Nah, ini dia pianika, alat musik untuk ujian si ade. Setelah buka paket, lanjut lagi. Di sini saya mau bersih-bersih rumah nih teman-teman, karena belum disapu-sapu. Dan di sini seperti biasa kalau mau nyapu-nyapu itu saya tuh suka bersihkan dulu atasannya teman-teman, seperti atasan lemari seperti ini, biar nantinya itu pas disapu bawahannya itu nggak ngaruh lagi. Karena untuk debu-debu seperti ini kelihatan kayak nggak ada gitu ya teman-teman, tapi pas dibersihkan itu tuh kelihatan ngaruh banget, bersihnya itu beda ya teman-teman. Setelah bersih-bersih lemari pakai kemoceng, di sini saya lanjut untuk kebut-kebut dulu nih karpet yang dipakai. Dan itu karpet lumayan awet bersihnya karena nggak ada televisi ya teman-teman, jadi jarang banget diduduki, jarang banget ditempati ya. Nah dilanjut lagi untuk nyapu-nyapu lantainya ya teman-teman.
teman-teman jangan salfok ya sama yang ada di atas lemari buku. Itu tuh ada keranjang baju bayi, itu tuh baju-baju bayi yang udah dicuci ya teman-teman. Dan yang di kantung kuning itu tuh yang mau disetrika ya teman-teman, karena belum disetrika. Dan untuk yang di dalam keranjang itu tuh udah pada rapi, udah pada bersih. Dan untuk yang di kantung kuning itu tuh udah bersih tapi belum disetrika ya teman-teman. Jadi saya belum bereskan karena nanti saya mau setrika dulu sebelum dimasukkan ke keranjangnya gitu ya. Saya tuh lagi berpikir ya teman-teman, untuk menyimpan baju Dede Utun lebih baik di lemari langsung gitu ya, daripada disimpan di luar seperti ini. Dan untuk disimpan di keranjang mah seperlunya aja mungkin kali ya teman-teman, daripada nantinya itu pabalatak gitu ya, jadi acak-acakan, aut-autan, jadi nggak ada rapi-rapinya gitu ya kelihatannya. Karena untuk baju bayinya juga lumayan banyak ya teman-teman untuk ganti. Untuk kepake atau enggaknya ya nggak tahu juga sih ya. Kalau udah dicuci mah yang penting udah bersih, kalau kepake atau enggak itu tuh gampang kan kalau udah pada bersih mah. Nah di sini dilanjut lagi untuk ngeberesin karpet yang tadi saya kebut-kebut ya teman-teman, udah pada bersih juga karena rumahnya udah bersih, jadi karpetnya dipasang kembali. Nah dilanjut lagi keluar nih teman-teman, saya tuh mau jemur-jemur dulu baju Dede Utun yang separohnya lagi. Ini tuh baju-baju bayinya yang udah agak besar sih, seperti baju kodoknya gitu ya teman-teman. Mungkin ini kepakainya sekitaran 1 bulanan, tapi saya mau cuci aja sekalian biar nggak capek gitu ya. Karena kalau udah pada bersih nanti pas mau dipakai itu tuh gampang, jauh lebih mudah gitu kalau mau dipakai ya teman-teman. Nah di sini saya cuci aja semuanya, dan untuk yang baru nanti terakhir aja ya teman-teman. Dan untuk yang baru karena belum datang paketannya, jadi saya cuci aja yang ada dulu. Jadi biar nggak terlalu banyak, nggak terlalu numpuk juga pekerjaannya. Nah alhamdulillah setelah hujan ini tuh ada panas ya teman-teman, walaupun panasnya itu masih redup redam gitu. Jadi tetap semangat aja untuk ngejemurnya ya teman-teman. Mudah-mudahan sih kering, tapi kalau nggak kering mah insya Allah besok bisa dijemur lagi ya. Untung aja ya teman-teman ada hangernya mama dan juga adik ipar, jadi saya itu bisa pinjam dulu. Karena untuk hanger yang di tingkatan itu tuh lumayan agak ribet juga, jadi nggak bisa dilipat gitu ya teman-teman. Kalau nggak dipakai sih jadi bikin sempit tempat gitu. Terkecuali kalau udah dipakai tiap hari ya teman-teman, atau Dede Utun udah lahir, itu tuh kepake banget setiap harinya. Jadi kalau pas pagi hari itu tuh bisa dijemur keluar. Nah kalau nggak dipakai kan nggak bisa ya teman-teman, masa iya harus disimpan terus gitu di ruang depan, jadi bikin sumpek gitu ya teman-teman kalau jemurannya itu nggak dipakai. Maka dari itu untuk jemurannya saya pinjam dulu aja. Nah alhamdulillah untuk cuacanya, walaupun panasnya itu redup redam seperti ini, nggak apa-apa, alhamdulillah tetap disyukuri masih ada panas ya teman-teman. Jadi jemuran saya atau baju Dede Utun itu bisa kering ya teman-teman, karena kalau nggak kejemur biasanya itu selalu bau apak gitu ya teman-teman. Baju-baju bayi seperti ini kelihatannya itu sedikit banget gitu ya, padahal ini tuh banyak banget, mungkin karena kecil-kecil juga. Jadi pas mau nyucinya itu kayak sedikit banget, tapi pas dijemur seperti ini itu lumayan banget banyaknya gitu ya. Malahan untuk satu hanger aja itu tuh nggak cukup, jadi saya pinjam lagi ke mama satu lagi gitu ya, biar semuanya itu kejemur, biar kering semua. Nah untuk gurita-guritanya, untuk gendongannya juga sekalian saya cuci, biar nanti tinggal langsung make aja ya teman-teman. Pokoknya untuk sekarang-sekarang mah saya itu lagi memikirkan bagaimana semuanya itu cepat selesai, agar nanti itu pas lahiran saya itu nggak banyak pikiran dan juga nggak banyak pekerjaannya teman-teman. Pokoknya bebenah aja untuk saat ini mah, dan sekarang saya fokus lagi nyuci-nyuci dulu untuk peralatan Dede Utun. Nah nantinya itu saya mau fokus untuk ke rumah gitu, karena sebentar lagi kan bulan Ramadan. Nah setelah jam berjemur di sini saya lanjut untuk masak-masak, dan kali ini tuh saya mau goreng tahu dulu ya teman-teman. Dan untuk tahu-tahunya saya bagi dua seperti ini aja biar nggak terlalu besar. Dan untuk tahunya saya itu mau kasih bumbu kecap aja. Dan untuk menu hari ini cuma satu menu aja, nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi sesuai kebutuhan aja gitulah ya.
Dan untuk tahunya karena sudah kering, jadi jangan lupa dibolak-balik, dan setelah garing seperti ini langsung aja diangkat dan ditiriskan. Dan untuk bumbu halusnya di sini saya tuh udah bikin ya teman-teman. Dan untuk bumbu halusnya tadi itu saya blender aja, dan mohon maaf apabila nggak saya rekam pas pembuatan bumbu-bumbunya. Dan untuk tahu seperti ini jangan lupa untuk digoreng dulu ya teman-teman sebelum dimasak, karena kalau langsung dimasak itu tuh rasanya sih kurang enak menurut saya, terkecuali kalau di sayur gitu ya teman-teman. Nah kalau di sayur seperti bersama sawi putih, jengkol, itu tuh kebanyakan sih saya juga suka goreng dulu, tapi kalau nggak digoreng dulu mah itu tuh biasanya bikin laksa ya teman-teman. Nah, dilanjut lagi untuk numis bumbunya, karena tahu-tahunya sudah selesai saya goreng semuanya. Dan untuk bumbunya saya pakai kunyit sedikit. Untuk bumbu halusnya saya itu pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, dan kunyit sedikit, dan juga tomat ya teman-teman. Dan ini setelah wangi saya tambahkan sedikit air sebelum dimasukkan tahunya, biar bumbunya itu nggak gosong ya. Nah karena minyaknya itu menyerap gitu ke bumbunya, mungkin agak kurang juga minyaknya, tapi kalau banyak-banyak nantinya itu pas udah jadi sayur atau udah jadi gitu ya, masakannya itu tuh minyaknya suka mengendap gitu ya teman-teman karena terlalu banyak. Dan untuk bumbunya di sini saya kasih kaldu ayam dan juga kecap dan juga sedikit gula pasir ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk dicip-icip rasa, kalau ada yang kurang silahkan ditambah lagi ya teman-teman. Untuk masak-masak saya emang simpel-simpel aja, keseringan masaknya teman-teman, gak pernah yang aneh-aneh, gak pernah yang mewah-mewah, pokoknya semampunya aja, seadanya aja gitu yang ada di dapur teman-teman. Yang pasti walaupun simpel yang penting enak ya teman-teman, bikin kenyang gitu. Dikarenakan tahunya juga sudah matang, sudah digoreng, tadi itu saya tambahkan sedikit air, jadi nggak perlu lama ya teman-teman. Dan untuk airnya saya nggak biarkan terlalu menyurut, karena nanti pas mau makan keluarga saya itu suka ngambilin airnya sedikit gitu ya, katanya sih karena enak gitu ya, jadi saya nggak terlalu menghabiskan airnya biar surut. Nah alhamdulillah untuk tahunya sudah saya alihkan di wadah, dan ini dia masakan sederhana saya hari ini. Ada tahu bumbu kecap, Masya Allah tabarakallah, tetap bersyukur dengan apa yang kita punya ya teman-teman, biar nikmatnya itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah masak-masak dilanjut lagi sambil istirahat, saya mau lipat-lipat dulu pakaiannya teman-teman. Dan di sini tuh pakaiannya alhamdulillah nggak terlalu banyak karena kemarin tuh sudah saya cicil tapi nggak direkam. Dan di sini tuh saya tuh belum punya box untuk baju-baju bersih ya teman-teman. Dan insya Allah kedepannya mudah-mudahan rezekinya itu ada. Kalau rezekinya masih ada terus ya teman-teman, tapi mudah-mudahan rezekinya itu nggak dipakai gitulah ya, untuk keperluan yang lain saya bisa beli box untuk baju-baju bersihnya. Karena untuk saat ini lumayan agak terganggu juga sih menurut saya kalau baju-baju bersih itu disimpan di atas kursi atau di atas kasur gitu. Jadi pas udah diberesin itu kelihatannya jadi kayak sumpek aja gitu ya teman-teman. Nah kalau punya box untuk baju bersih mungkin agak tidak mengganggu, tidak terlalu mengganggu gitu ya teman-teman. Jadi pas ada baju bersih, kalau kita lagi nggak mood untuk lipat-lipat baju, itu tuh bisa dimasukin dulu ke dalam box atau keranjang baju bersihnya ya teman-teman. Jadi nggak terlalu rame gitulah ya di rumahnya. Dan kalau pakai box untuk baju bersih itu tuh mungkin agak kelihatan rapih juga ya teman-teman. Kalau untuk baju-baju kotor alhamdulillah udah ada ya di belakang, atau saya simpan di belakang dapur aja. Karena di situ tuh saya nyimpan mesin cuci ya teman-teman, dan yang pastinya untuk box baju kotor saya simpan dekat mesin cuci aja biar gampang nyucinya gitu ya teman-teman. Jadi nggak berjauhan. Dan untuk box baju bersih benar-benar saya itu belum punya, dan insya Allah kedepannya saya itu mau maksain untuk beli gitu ya, karena itu tuh benar-benar perlu banget. Itu tuh keperluan di rumah biar semuanya itu nggak bag-bag bubruk gitu ya teman-teman. Jadi kelihatannya juga nggak enak dipandang gitu, apalagi pas kita udah bersih-bersih. Oke teman-teman, untuk ngelipat pakaian sudah selesai, dan selesai juga untuk video hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.